Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia sumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah diumpamakan sebagai biji sesawi yang ditanam di kebun, dan diumpamakan juga dengan ragi yang diadukkan ke dalam tepung terigu. Perumpamaan-perumpamaan ini diberikan Yesus seiring dengan semakin bertambahnya perlawanan terhadap dirinya. Dalam terang oposisi ini, Yesus mengundang para murid-Nya untuk memandang kerajaan Allah seperti ini. Kerajaan itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung bersarang pada cabang-cabangnya. Seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Saudara-saudari terkasih, dua perumpamaan ini memberikan gambaran bahwa kerajaan Allah itu mulai ketika pertama kali diwartakan oleh Yesus kepada sekelompok orang yang kebanyakan terdiri dari mereka yang disebut kelompok orang kecil. Namun demikian, justru dari kelompok tak berarti inilah kerajaan Allah yang tak terbatas bertumbuh kembang dengan pesat di dalam dunia kita yang terbatas. Menghadapi perlawanan atau tidak, kerajaan Allah akan terus berlanjut di dalam dunia ini sampai Kristus datang kembali dalam kemuliaan pada akhir zaman. Saudara-saudari, Yesus juga meminta agar para murid-Nya menerapkan dua perumpamaan ini pada tingkat personal. Apabila kita melihat dengan cara begini, maka kita menyaksikan bahwa bahkan hal-hal kecil sekalipun yang kita lakukan untuk membuat diri kita sebagai sarana Allah untuk turut membangun kerajaan-Nya akan membawa dampak tidak kecil. Saudara terkasih, Bunda Teresa dari Kalkuta bekerja di India dan mendirikan sebuah kongregasi religius yang berdedikasi pada orang-orang kecil, orang-orang miskin di Kalkuta. Kongregasi ini bertumbuh kembang dengan cepat
dan diberkati oleh Allah secara berlimpah untuk menjadi garam bumi dan terang dunia di tengah masyarakat yang sebagian besar terdiri dari saudara-saudari beriman lainnya. Sekarang, kongregasi ini telah menjadi kongregasi multinasional yang mengagumkan dalam spiritualitas maupun karya kerasulan mereka. Ini adalah bukti bahwa Allah menggunakan biji sesawi dan ragi yang ada dalam seseorang, yaitu Bunda Teresa dari Kalkuta, guna mencapai karya kasihnya secara gemilang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang dapat kita tarik dari dua perumpamaan Yesus dalam bacaan Injil yang kita renungkan hari ini adalah bahwa kerajaan Allah mulai di hati kita secara kecil-kecilan, namun dapat bertumbuh menjadi sesuatu yang dapat mengubah dunia. Tuhan memberkati. Allah Bapa kami di surga, sumber kehidupan, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini yang telah kami dengar dan renungkan. Semoga sabda-Mu ini sungguh menjadi kekuatan bagi kami untuk menjadi ciptaan baru di hadapan-Mu. Tuhan, jadikanlah kami pohon aramu yang berbuah, biji sesawi-Mu yang bertumbuh, dan ragi-Mu yang mengembangkan, menumbuh kembangkan iman umat kepadamu. Kami hantarkan doa ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.